Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syifa Syafitri dengan nomor induk mahasiswa 2211091022 kelas 1A D4 Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Di kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas akhir yaitu sistem instrumentasi dengan materi pembahasan sistem satuan dalam pengukuran. Dan langsung saja yang pertama kita akan membahas tentang satuan dasar dan satuan turunan. Satuan dasar adalah beberapa satuan pengukuran baku yang didefinisikan dalam sistem satuan internasional untuk ketujuh besaran pokok yang termasuk dalam sistem yang saat ini kita kenal sebagai sistem besaran internasional. Yang kedua, besaran turunan adalah satuan alat ukur yang diturunkan dari 7 satuan pokok yang ditetapkan oleh sistem satuan internasional. Satuan tersebut dapat berupa air dimensi atau dapat didefinisikan sebagai produk dari satu atau lebih satuan pokok. Yang kedua, sistem satuan. Sebagai mana dasar pertama yaitu para ilmuwan Prancis memutuskan bahwa sebuah sistem yang umumnya dari berat dan ukuran tidak harus tergantung pada standar-standar acuan atau referensi yang dibuat oleh manusia, tetapi sebaliknya didasarkan pada ukuran-ukuran permanen yang diberikan alam. Sebagai dasar yang keduanya adalah mereka memutuskan bahwa semua satuan-satuan lainnya akan dijabarkan atau diturunkan dari 3 satuan dasar yang telah disebutkan, yaitu panjang, massa, dan waktu. Prinsip ketiga mereka mengusulkan bahwa semua pengalian dan pengalian tambahan dari satu satuan dasar adalah sistem desimal dan mereka merancang sistem awalan yang kemudian digunakan sampai sekarang ini. Yang ketiga yaitu satuan listrik dan magnet. Sebelum membuat satuan SI atau sistem satuan MKS internasional diberikan satu tinjauan singkat mengenai satuan-satuan listrik dan magnet. Satuan-satuan listrik dan magnet praktik yang telah kita ketahui seperti volt, ampere, ohm, dan henry juga lainnya mulai diturunkan dalam sistem-sistem satuan CGS, yang mana sistem elektrostatik CGS atau CGSE didasarkan pada hukum Coulomb yang diturunkan secara eksperimental untuk gaya antara dua muatan. Dan teman-teman bisa melihat rumus dari hukum Coulomb yang menyatakan bahwa gaya antara dua muatan. Dan ada juga hukum Coulomb yang menyatakan bahwa muatan listrik. Kedua sistem CGS ini yaitu CGSE dan CGSM dihubungkan biasanya berdasarkan penemuan Faraday, yaitu bahwa sebuah magnet dapat mengendusir suatu arus listrik di dalam sebuah konduktor dan sebaliknya, maupun listrik yang bergerak dapat menghasilkan efek-efek magnetik. Suatu satuan listrik praktis yang diturunkan dari sistem belakangan didefinisikan dalam pengertian yang disebut satuan-satuan internasional. Dengan diperbaikinya teknik-teknik pengukuran, diperolehlah adanya perbedaan kecil antara satuan praktis CGSM yang diturunkan dengan satuan internasional, yang kemudian diperinci sebagai berikut. Inilah satuan-satuan praktis dari CGSM. Yang keempat, sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional MKSA diakui pada tahun 1960 oleh Konferensi Umum ke-11 mengenai berat dan ukuran. Dengan nama sistem internasional SI, Sistem Internasional di United. Sistem ini menggantikan semua sistem lain di negara-negara yang menggunakan matriks. Inilah tabel dari satuan sistem internasional, yang mana menunjukkan besaran-besaran dalam kurung dasar, tambahan, dan turunan. Kolom kedua menunjukkan simbol untuk masing-masing besaran. Yang kelima yaitu sistem satuan lainnya. Kolom pertama pada tabel menunjukkan besaran-besaran dasar, tambahan, dan turunan.
Kedua, kolom menunjukkan simbol persamaan untuk masing-masing besaran. Kolom ketiga menunjukkan dimensi setiap satuan yang diturunkan dinyatakan dalam dimensi dasar. Yang keempat, menunjukkan dalam nama tiap satuan. Kolom kelima adalah simbol persamaan, misalnya untuk ketahanan simbol persamaan adalah R tetapi simbol untuk O. Inilah tabel dari materi yang saya bacakan sebelumnya. Yang keenam yaitu pengubahan satuan atau conversion. Pengubahan kuantitas atau besar fisik dari satu sistem satuan ke sistem satuan lainnya sering diperlakukan. Sebuah besaran fisik dinyatakan oleh satuan dan besaran ukuran, jadi yang harus diubah adalah satuan, bukan besaran ukurannya. Untuk paling menyederhanakan adalah menggunakan persamaan dimensional. Cara ini memerlukan pengetahuan mengenai hubungan menarik antara satuan-satuan dasar dan beberapa kepintaran dalam mengerjakan pengalian dan pengalian tambahan dari satuan-satuan tersebut. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai sistem-sistem satuan pengukuran. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.